jelaskan bagaimana konstruksi hukum perkara ini sendiri. Ya, terima kasih teman-teman media ya sudah hadir di tempat kami. Jadi konstruksi hukum yang kami dapatkan dari klien kami tentu ini Ya, silakan Mas Irwan. ya. Jadi setelah berkembang beberapa berita di beberapa media berkaitan dengan klien kami Bapak Tiko ya, yang tentunya menurut kami perlu untuk mengklarifikasi di dalam konferensi pers ini karena tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke beliau ini sudah cukup tendensius dan agak sedikit tidak sesuai dengan fakta. Jadi kami meluruskan bahwa berkaitan dengan penipuan dan penggelapan itu takutnya ini berkaitan dengan personal, tapi sebenarnya ini berkaitan dengan perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan. Baik dari si pelapor sebagai pemegang saham, dalam hal ini dulunya adalah istri dari Mas Tiko, kemudian mantan mertua dari Mas Tiko atau ayah handa dari pelapor sendiri. Jadi ini kongsian masing-masing komposisinya 75% pelapor, Mas Tiko 20%, terus mertua 5%. Mantan mertua. Jadi ini adalah kongsi perusahaan keluarga yang membentuk satu PT kemudian membuka lini bisnis restoran. Nah, restoran ini kan tentu ada modal sesuai dengan jumlah pemegang saham. Kalau pelapor harus menyetorkan modal lebih banyak kan jumlah sahamnya juga lebih besar. Kalau Mas Tiko misalnya menyetorkan uang sekian karena memang kan jumlah sahamnya 20%. Sesuai. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah klien kami sampai hari ini belum pernah dimintai pertanggungjawabannya di dalam rapat umum pemegang saham. Seharusnya mekanisme sebelum melakukan pelaporan polisi itu harus memanggil seluruh pemegang saham, menanyakan kepada direksi yang kebetulan Mas Tiko juga sebagai pemegang saham apabila ada mal prosedur dalam operasional perusahaan. Tetapi sepanjang perusahaan itu berdiri belum pernah ada komplain dari komisaris, belum ada permintaan pertanggungjawaban dari rapat umum pemegang saham. Jadi kami melihat bahwa perkara yang dilaporkan ini sungguh prematur menurut kami ya, karena ada aspek-aspek hukum perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang PT yang belum dilakukan. Anggaran dasar juga menentukan apabila terjadi penyelewengan oleh direksi komisaris yang dalam hal ini pelapor sendiri itu harus memberikan surat teguran, memberikan pengawasan yang ketat. Tapi selama ini juga fine-fine saja. Jadi kami juga kaget sebagai kuasa hukum menurut informasi dan cerita dari Mas Tiko tiba-tiba ada pelaporan. Belum pernah ada permintaan pertanggungjawaban, belum pernah ada permintaan evaluasi kinerja dari komisaris, tiba-tiba ada laporan polisi. Jadi sungguh keterkaitannya ini apalagi baru viral di 2024 setelah yang bersangkutan menikah dengan public figure. Jadi apakah ini motivasinya dia sebagai pemegang saham tapi tidak pernah rups? Apakah ini motivasi dia melapor sebagai komisaris tapi tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai komisaris? Atau yang ketiga, ya sebenarnya ini masalah hati yang belum beres atau selesai. Ya dong, Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihan hidupnya. Kan tidak ada juga larangan yang bersangkutan untuk silahkan memilih ya pilihan hidup yang baru juga. Ya sudah, ya kan ini pilihan motivasi yang ketiga yang mungkin cenderung hari ini terekspos gitu loh, sehingga seolah-olah kasus yang seharusnya menjadi ranah perdata itu kemudian menjadi ranah pidana. Orang belajar hukum dimanapun, ya asas hukumnya jelas. Ya, ketika ada undang-undang yang lebih khusus, makanya didahulukan undang-undang khusus. Nah, undang-undang khususnya yang mana? Undang-undang PT. Perangkat aturan yang ada di sini belum dijalankan, tiba-tiba masuk ke ranah umum pidana. Ini kan sama sekali menurut saya gagal paham saya di dalam saya belajar ilmu hukum kalau misalnya ada hal-hal seperti itu. Tapi
Memang negara kita kan tidak melarang orang melapor, silahkan. Tapi kami juga tolong diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kasus ini sebenarnya bukan kasus pidana. Kalaupun ada penyelewengan apa dan segala macam, ayo kita audit. Karena penyelewengan itu adalah alasan subjektivitas seseorang. Karena dia sebagai pelapor, ya kan? Harusnya nunjuk dong. Kita rembuk, saya bertiga ini sebagai pemegang saham, kita sepakat tunjuk auditor independen. Berapa biayanya masing-masing? Gampang hitungnya. Berapa jumlah sahamnya? Kan gampang. Itulah aturan yang harus kita tegakkan. Nggak usah ribut lagi, saya nggak mau bayar. Kamu yang bayar? Enggak, aturannya udah jelas. Biayanya 100 juta, kamu bayar 75 juta, kan 75%. Saya bayar 20 juta, lu bayar 5 juta. Simple sebenarnya undang-undang PT itu. Tapi ini nggak dijalankan sampai saat ini. Tiba-tiba ada laporan polisi. Klien kami nggak pernah dilaporkan berkaitan ada kinerja yang buruk dalam rapat umum pengawas. Tidak ada. Komisaris efektif nggak pada saat itu? Tidak ada efektif. Kalau tidak ada komplain dari komisaris, tidak ada rapat umum pemegang saham yang menjudge klien kami sebagai direksi yang melanggar prosedur operasional PT, maka seharusnya tidak boleh ada pelaporan ini. Kalau ada pelaporan ini, kami menganggap mohon kepada Bapak Kapolri, mohon kepada Bapak Kapolda untuk mengatensi bahwa perkara ini sangat prematur. Aspek hukumnya jelas, kita tidak boleh menzolimi orang. Ya, kita harus membuka perkara ini. Jangan sampai karena viral, ya seolah-olah tuduhan seperti itu. Makanya kami melakukan konferensi pers ini untuk meluruskan semua pemberitaan yang ada. Supaya biar jelas bahwa persoalan ini bukan persoalan personal, tapi persoalan suatu perusahaan yang belum tuntas penyelesaiannya. Apakah perusahaan itu merugi, apakah perusahaan itu untung, harus dihitung melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Ini yang jelas. Gimana Pak? Penipuannya di mana? Ini kan beredar nih penipuan, ya. Penipuan, kalau nipu beli barang nggak ada. Kalau ini uang modalnya ada, kita bentuk perusahaan nampak. Ada restorannya, ada pegawainya, ada karyawan-karyawannya, ada suppliernya. Nipunya di mana? Kalau penggelapan berbeda. Ini 374 berkaitan dengan jabatan seseorang dan perlu klarifikasi dalam rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali belum selesai. Kalau mau nunjuk audit, jangan subjek, jangan sepihak. Harus disetujui oleh para pemegang saham. Ya. Pernah nggak ditanyakan itu oleh pihak penyidik? Saya yakin penyidik lebih jago dari kami dalam mengungkap perkara. Saya berharap kepolisian dengan semangat presisinya bisa mendudukkan persoalan ini pada pos yang benar. Walaupun sekarang dalam sidik belum tentu klien kami sebagai pelaku. Kami minta dibuka benar kasus ini, dibuka secara terbuka. Kami juga memohonkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Kami sudah melayangkan surat permohonan gelar perkara di Polda Metro Jaya. Kami mohon ini bisa ditanggapi dan teman-teman media supaya bisa mengawal dan kami mohon bisa mengamati kasus ini secara benar, ya, secara informasi dengan data dan keterangan yang benar. Kami hanya meminta keadilan. Klien kami hari ini suka tidak suka adalah public figure karena beristrikan seorang public figure. Jadi kami mencoba supaya nama baik, ya, kepentingan keluarga tetap terjaga. Jangan karena pemberitaan yang bombastis kemudian merugikan pihak kami. Kami pun secara sadar akan mencadangkan upaya-upaya hukum kepada siapapun dalam pelaporan ini yang memberikan keterangan-keterangan yang kami duga tidak benar, rekayasa atau palsu. Siapapun itu, ya, sehingga merugikan kepentingan hukum daripada klien kami. Kami memperingatkan kepada siapapun, ya, tidak terkecuali pelapor, ya. Apalagi kami menemukan, ya, adanya selisih dari temuan antara laporan dengan audit dari polisi. Kita belum tahu nih audit polisi berapa, ya. Tapi apakah dibenarkan mengaudit tanpa mengkonfirmasi kepada klien kami? Ya, itu juga kan kita harus tanya-tanya. Setahu saya, seorang KAP itu, kantor akuntan publik, auditor independen itu selalu mendapatkan data yang valid, sumbernya dari mana, dan dia harus mengkonfirmasi.
menanyakan gitu loh kepada pihak-pihak sumbernya ini benar atau tidak. Kalau itu data dari komisaris saja, datanya dari mana? Ini menjadi pertanyaan, ya. Kira-kira itu, silakan. Ya. Bang, artinya dari udah naik sidik ini tidak ada surat pemanggilan untuk Tiko Aryawardana ini sebelumnya? Saat lidik sudah ada pemeriksaan. Oh. Ya, sudah ada pemeriksaan. Tapi dalam tahap sidik ini belum ada pemeriksaan. Gitu. Sebelum itu sudah ada pemanggilan dari polisi. Pemanggilan. Tapi memang pada situ kan bukan kami yang mendampingi. Coba kalau mungkin sudah kami sih ya mungkin dalil ini sudah jauh keluar, ya kan. Yang namanya Tiko juga klien kami ini orang awam hukum. Jadi ya yang ngerti persoalan konstruksi seperti ini ya tentu adalah lawyer. Ya kan, ya kebetulan kami ditunjuk, kami membuka ini dan saya pikir ini pencerahan buat kawan-kawan sekalian bahwa tidak semudah itu orang menuduh penggelapan, apalagi konteksnya 7374 karena ini berdasarkan jabatan. Kalau jabatan ada mekanisme tertentu. Pernah nggak dilakukan mekanisme sesuai dengan undang-undang PT? Belum pernah. Kalau mereka mengatakan pernah, mana bukti cek? Saya challenge mereka, buktikan mana undangan RUPS-nya, agenda yang dibicarakan apa, harus sesuai. Kalau itu agenda RUPS-nya berkaitan dengan audit, berkaitan dengan permintaan klarifikasi pertanggungjawaban, mana? Itu harus jelas, nggak bisa tidak. Ya kan? Ini kan PT, kita tunduk di dalam undang-undang PT. Kalau ini ya perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, yang tidak tunduk sama undang-undang PT ya silahkan. Ya, tapi ini harus tunduk karena mereka dari kubu pelapor sudah menuntut kejadian ini harus ditulis secara profesional. Makanya kami juga mengurai mana tindakan-tindakan profesional yang Anda ambil selama proses PT ini berjalan. Tidak ada. Bang, mungkin pembagian saham sendiri kan dari pihak sana mengklaim bahwa modal sendiri itu dari pihak sana semua gitu. Sedangkan ini ada pembagian saham untuk semuanya. Itu mungkin seperti apa nih Bang? Ini kalau pembagian seperti itu kenapa harus ribut sekarang? Harusnya kan pada saat PT klaim aja semuanya 100%. Iya dong. Kenapa harus seperti itu? Saya juga kan tidak mengerti karena proses itu kan masih suami istri pada saat itu. Makanya motivasinya apa sebenarnya melaporkan? Apakah motivasi sebagai komisaris, pengembangan saham atau yang tadi yang ketiga itu hati yang belum selesai. Itu karena kalau kita menuduh orang belum pembagian, kenapa lu ributnya sekarang, kenapa kamu ndak ribut waktu pembagian saham, kan resikonya jelas. Oh kalau ada dividen ini bahaya nih Mas Tiko, bisa dibagi 20%, kan harus sadar di situ. Misalnya katanya semuanya, tapi kan kamu nggak ribut. Ada nggak gugatan perdata, ada nggak pembatalan akte berkaitan dengan pendirian itu, ada nggak? Ada. Jadi jangan sampai cerita yang seharusnya sudah selesai ketika perceraian sudah selesai kemudian muncul lagi. Itulah saya pikir motivasi ini ya kan agak sulit, sumir kita apa motivasi 1, 2, dan 3 ini yang saya jelaskan tadi yang mana sebenarnya ini. Jadi jangan sampai kita dibuat confuse seolah-olah ini katanya persoalan penggelapan, tetapi ternyata persoalan perusahaan. Ya, ternyata ini kita fokus ke persoalan perusahaan, ternyata lagi fokus lagi pembagian saham tidak terbagi rata katanya modalnya semua. Ya, tapi sekarang kerugian semuanya Mas Tiko yang bertanggung jawab, masih mencicil biaya bank ya, belum mencicil juga biaya supplier. Kan untung mau rugi gak mau, ini kan sulit juga kita berpartner seperti itu. Ya kan? Namanya usaha pasti ada risiko bisnis. Kalau enggak mau berisiko, uangnya tabung di bank. Ya kan? Simpel itu aja. Gitu. Oke. Mungkin tanggapan Mbak Bunga sendiri seperti apa sih, kan sekarang ini Mas Tiko udah punya istri? Ya sebagai istri ya pasti mensupport lah apapun yang terjadi, selalu meyakini bahwa persoalan itu pasti ada jalan keluarnya ya secara bijak, dan sudah disampaikan kepada kami, keluarga juga mendukung, menunjuk. Sebenarnya Mbak Bunga sih tidak mau cawe-cawe ya, ini kan persoalan ya tadi itu, ini kan urusan sebelum sama masa lalu, harusnya urusan masa lalu. Tapi sebagai istri ya tetap mensupport ya, tidak ada perasaan yang berubah ya, tetap bahagia mereka kok. Jadi sebenarnya ya menurut mereka ya sudah diserahkan sama lawyer, biar lawyer yang menyelesaikan dan bekerja gitu. Mungkin komunikasinya Mas Tiko dengan
mantan itu seperti apa saat ini, Bang? Komunikasi sih sebenarnya kan kalau dilihat dari informasi kan satu anak nggak bisa lagi dijenguk, ya agak sulit ya sampai harus berkomunikasi, mencoba komunikasi sampai ada perintah dari mungkin informasinya dari penyidik atau apa, ayo berkomunikasi lagi, tapi ya seperti apa ya dari sananya yang menutup diri. Kita mau menanyakan dari mana datanya, pokoknya kita ketemu di polisi, pokoknya ya sudah kan, gitu loh. Jadi tidak ada ujung kalau kita ini. Jadi ya sudah, kalau memang secara hukumnya kita mau mendudukkan persoalan ini, ya tolong kawan media juga mendudukkan, karena kasihan juga orang lagi bahagianya kok diganggu gitu loh, gitu kan. Janganlah gitu loh kan. Ya persoalan pilihan hidup kan kita tidak saling mengganggu. Anda juga sudah mantan, silahkan mau mencari pilihan hidup silahkan. Tidak ada gangguan. Dan hari ini juga ya Mas Tiko dengan istri ya menurut saya sangat bahagia ya. Ya tidak dengan pemberitaan seperti ini ya mereka menyerahkan ada lawyer, silahkan lawyer bekerja. Gitu. Apakah Mas Tiko diblokir dengan mantannya? Menurut informasi dalam komunikasi sebelumnya iya. Gitu, sehingga tidak ketemu ini gitu loh, ya kan, tidak ketemu klarifikasi apa sih, dan dia juga tidak pernah minta klarifikasi, tidak ada surat resmi, ya kan. Pada saat kita klarifikasi di somasi, lawyernya dipecat, kan sulit bos, ya kan. Ketika mau Mas Tiko membangun komunikasi kepada lawyer yang mensomasi ya, lawyernya kemudian beberapa hari sudah dipecat, jadi bagaimana, ya kan. Gitu. Jadi siapa yang beritikat baik, siapa yang tidak, ya rekan-rekan media lah, dan biar publik yang menilai bahwa kasus ini jangan sampai digiring ke hal-hal yang merugikan kepentingan klien kami. Gitu. Mungkin di luar perkara ini Mas Tiko terdampak tidak bertemu anak juga atau seperti apa? Sebelum perkara ini memang sudah terdampak tidak bisa ketemu, tapi ada hak di dalam putusan pengadilan ya, tentu sebagai ada hak dan kewajiban. Haknya menafkahi dilakukan, kewajibannya juga sudah haknya bertemu dengan anak tidak dapat ketemu, kewajibannya tetap jalan, tetap dinafkahi sampai hari ini. Jadi sebagai laki-laki dan sebagai mantan suami dan tetap ayah bagi anak-anaknya ya tetap sangat bertanggung jawab sampai hari ini gitu. Bang, terakhir obrolan dengan ketemu Mas Tiko dan Mbak Bunga semalam atau gimana? Ada obrolan? Ya, setiap hari kita teleponan, setiap hari kita obrolan. Ya, tetap mendukung proses ini, menyerahkan secara profesional kepada lawyer untuk membantu Mas Tiko ya menyelesaikan persoalan ini dan berkomunikasi tidak terbatas kepada penyidik saja, pada pihak-pihak lain dan termasuk media. Kami ingin menyampaikan bahwa tolong dudukkan persoalan ini pada porsinya. Kita jangan menzolimi orang, jangan menggiring. Orang lagi bahagia ini, ya, lagi mungkin yang berumah tangga pernah merasakan bagaimana cinta itu lagi menggelora ini. Jadi jangan diganggu oleh hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu. Tapi ini adalah cobaan, ini adalah ujian. Kami sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dan tentunya pendampingan hukum secara profesional kami laksanakan. Gitu. Data audit itu yang dikeluarkan, perbedaan kan dari sana menyebutkan kalau dari pihak kepolisian juga 6,9 M. Nah mungkin dari abang sendiri dari hitungan auditnya seperti apa? Jadi gini, ada bukti ya, dari untuk bukti pasti ada. Kami akan submit. Tetapi permintaan kami satu. Kami minta audit independen. Kalau kita jawab auditnya sebelah sini, nggak selesai cerita. Kita bicara dari sisi kubu polisi, saya juga nggak tahu bagaimana ada audit dari polisi, ya kan? Jalan ceritanya seperti apa, data-datanya kalau dari pelapor sendiri agak sulit kita berdebat. Tapi kalau kita bentuk tim audit, polisi suspend dulu semua kegiatan-kegiatan, hold dulu semua kegiatan penyidikan, yuk kita audit dulu, kita susun di rapat umum pemegang saham biar tunduk pada undang-undang PT. Biayanya dari mana? Polisi nggak usah bingung. Kita sesuai saja sahamnya masing-masing, ya kan? 75%, kami 25%, 5% dari ex mertua. Jadi udah itu aja, sesimpel itu sebenarnya aturannya. Jadi nggak usah berdebat. Siapa yang mau menalangi? Ya audit independen memang seperti itu, ya kan? Nanti kalau kita semua yang talangi nanti dibilang nggak independen lagi, ya kan? Ya kan?
Yang mendingan ya sudah berapa jumlah saham, aturan PT menegaskan kalau menunjuk undang tanggung jawabnya sesuai jumlah saham. Udah itu. Aturan main jelas. Kalau dari sini ya kami juga bisa komplain dong, nggak independen. Ya kan? Gitu. Kalau dari polisi, mohon maaf Pak polisi, yang menunjuk ini siapa nih? Ya kan? Ini kan PT. Ya kan? Ini bukan persoalan personal. Saya misalnya dengan mbaknya ini, duit saya dipinjam, terus nggak dibayar, gelap. Ya kan? Sesimpel itu bisa membuktikan. Ada transfer nggak dikembalikan, simple. Tapi ini enggak. Ada modal yang tergerus dalam biaya-biaya operasional perusahaan. Ini juga harus dihitung. Modalnya berapa, pengurangannya berapa, ini biaya-biaya rugi laba muncul. Ini kan tidak pernah ada yang seperti itu. Tiba-tiba dari kubu sebelah kami dapatkan data ini, ya datanya dari mana? Ya kan? Dari finance kah, dari direksi kah, atau dari mana? Ini yang kami inginkan semua terbuka. Kami ingin terbuka, jangan ada pihak yang mau menutupi. Ayo kita bareng-bareng, ada media, ada publik, ya silahkan kita bongkar. Ya, kita buka selebar-lebarnya persoalan ini. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Apalagi Mas Tiko dan keluarga tentu adalah keluarga public figure. Kami harus jaga itu, ya. Oke. Oke.